Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Alawi. Saya akan mempresentasikan materi yaitu The Self in Interpersonal Communication. Jadi di dalam Self Interpersonal Communication itu terdapat beberapa aspek, yaitu ada aspek 3 dimensi dasar dari diri yang terdiri dari konsep diri, kesadaran diri, dan harga diri. Lalu ada pengungkapan diri atau self disclosure, yang dalam terdapat beberapa aspek, yaitu seperti pengaruh pada pengungkapan diri, lalu ada hadiah atau reward pengungkapan diri, lalu ada bahaya pengungkapan diri, dan pedoman pengungkapan diri. Lalu yang ketiga ada ketakutan berkomunikasi atau takut berbicara. Di dalamnya terdapat beberapa aspek yang dibahas, yaitu sifat kekhawatiran komunikasi dan teori manajemen ketakutan komunikasi. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari materi 3 dimensi dasar dari diri. Jadi tiga dimensi dasar di dalamnya itu ada namanya konsep diri atau self concept. Kalian pasti memiliki gambaran tentang diri sendiri. Ini adalah yang disebut konsep diri. Hal ini terdiri dari perasaan dan pikiran kalian tentang kekuatan dan kelemahan kalian, kemampuan dan keterbatasan, dan aspirasi dan wawasan dunia. Jadi bisa dijelaskan konsep diri itu, kalian tuh mempunyai konsep, misalkan kalian tuh orangnya gigi, sekalian lemah misalkan di matematika, dan yang paling kuatnya itu di IT atau di informasi. Nah, itu termasuk self concept dari diri kalian. Lalu konsep diri yang kalian miliki itu dapat berkembang paling sedikit dari 4 sumber. Others image of you, atau gambaran lain dari diri Anda. Jika Anda berharap untuk melihat bagaimana cara rambut, pasti kalian bakal ngeliat ke cermin. Tapi kalau misalkan kalian mau lihat seberapa ramah atau tegas Anda, mungkin beda lagi. Tapi menurut Charles Barton Collis tahun 1932, dia itu punya metode namanya konsep cermin diri. Jadi Anda akan melihat gambaran diri Anda sendiri dari pengungkapan orang lain lewat cara mereka memperlakukan dan bereaksi pada Anda. Jadi di others is image of you itu, atau gambaran lain dari Anda, kalian tuh bisa melihat diri Anda tuh dari orang lain yang bersikap atau berperilaku terhadap Anda. Misalkan kalian tuh bersikap baik terhadap orang, entah itu menolong dia atau bersikap baik kepada dia, pasti orang itu akan berperilaku baik juga ke kita gitu. Lalu ada social comparisons atau perbandingan sosial. Cara lain untuk mengembangkan konsep diri adalah dengan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Ketika Anda ingin mendapatkan wawasan tentang siapa diri Anda dan seberapa efektif atau kompeten diri Anda, kiranya Anda lihat teman-teman atau rekan Anda. Contoh, misalkan kalian pengen lihat nih seberapa kompeten atau pintar Anda tuh di misalkan bidang IT, install ya kayak perpustakaan digital gitu. Kalian pasti ngebandingin diri kalian dengan orang lain. Misalkan si A, dia udah mengerjakan soal tentang IT ini 10 menit dan dia bisa menjawab di soal, dan si A ini membandingkan dengan si B yang bisa menjawab
misalkan 10 soal atau lebih dalam 7 atau 8 menit. Pasti si A itu bakal membandingkan dirinya dengan si B ini, dan dia akan mungkin mengevaluasi atau mengambil hal positif dari si B ini dengan cara membandingkan. Lalu selanjutnya ada cultural teachings atau ajaran dari budaya. Melalui orang tua, guru, dan media, budaya menanamkan dalam diri Anda itu berbagai keyakinan, nilai-nilai, dan sikap tentang suksesan, bagaimana Anda mendefinisikan dan bagaimana Anda harus mencapainya, tentang agama, ras, atau kebangsaan, tentang prinsip etika yang harus Anda ikuti dalam dunia kerja ataupun kehidupan Anda sehari-hari. Ajaran dari budaya itu pasti bakal membentuk konsep diri kalian gitu. Misalkan ajaran budaya misalkan di suku Minang gitu. Suku Minang tuh atau suku Padang, mereka tuh ada bisa bilang sih kayak budaya atau ajaran ya, yang menetapkan kesuksesan itu buat orang-orang yang merantau, dan orang-orang merantau itu bisa dibilang sukses kalau dia itu bisa mandiri dan bisa berbaur atau bisa mengembangkan diri dia hingga sukses di tanah orang atau di daerah luar di kampung dia itu. Jadi bisa dibilang sih ajaran budaya itu menanamkan nilai dalam diri Anda dan memberikan definisi kesuksesan masing-masing di setiap budaya gitu. Lalu selanjutnya ada your own interpretation and evaluation. Banyak cara lain dalam membentuk gambaran diri Anda berdasarkan apa yang Anda lakukan. Anda juga bereaksi terhadap diri Anda sendiri, menafsirkan dan mengevaluasinya. Penafsiran dan evaluasi ini membentuk konsep diri Anda. Jadi kita tuh bisa menafsirkan dan mengevaluasi tentang apa yang dalam diri kita sendiri. Misalkan contoh, kita tahu gitu kalau bohong itu salah, itu kita nafsirin dari diri kita sendiri. Lalu kita mengevaluasinya, oh ternyata bohong itu salah. Jadi kita mengevaluasinya, memperbaikinya sehingga kita tidak melakukan kesalahan seperti itu, yaitu berbohong. Lalu selanjutnya ada self awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri itu mewakili sejauh mana Anda mengenal diri sendiri. Memahami bagaimana konsep diri Anda berkembang adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran diri Anda. Semakin Anda mengerti mengapa Anda memandang diri sendiri, semakin Anda akan memahami siapa diri Anda. Wawasan tambahan diperoleh dengan melihat kesadaran diri Anda melalui Johari Model of the Self atau Your For Self. Jadi self itu self adalah bagian dari diri kita yang menyajikan semua informasi, perilaku, sifat, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Jadi itu open self itu bisa dibilang informasi yang diperoleh oleh diri kita dan orang lain yang bisa dilihat dari diri kita gitu. Misalnya kita tadi sifat, perilaku, motivasi, ide, dan informasi yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lainnya mencakup ya seperti tadi nama, warna kulit, usia, agama, sikap terhadap politik, hobi, dan sebagainya. Menurut Joseph Plouffe, makin kecil bagian open self, makin buruk komunikasi berlangsung. Kenapa? Karena komunikasi itu tergantung pada tingkat keterbukaan di mana kita membuka diri kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Lalu ada blind self atau wilayah buta. Di dalam diri kita terdapat daerah yang disebut daerah buta atau blind. Di daerah buta ini adalah segala hal tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain namun tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Lalu ada the hidden self, wilayah tersembunyi.
Pilar sendiri itu berisi semua yang Anda ketahui dari diri sendiri dan menjaga kerahasiaannya dalam interaksi apapun. Area ini berisi semua hal yang tidak ingin diungkapkan. Pasti semua orang tuh pasti punya informasi yang nggak pengen kalian ungkapkan gitu. Kayak misalkan ya tentang masalah keluarga atau apa yang lain, pasti kalian bakal hidden gitu. Lalu di hidden self ini terdapat dua macam orang atau dua macam jenis, bisa dibilang itu ada over disclosure dan under disclosure. Jadi over disclosure itu yang memberitahu semuanya, mereka tuh ngasih tahu masalah kayak keluarganya, masalah finansial semuanya. Dan juga ada di under disclosure, jadi mereka tuh tidak memberitahu apa-apa, mereka tidak membicarakan atau memberitahu tentang diri mereka sendiri. Lalu ada yang namanya selective disclosure, jadi itu orang yang menyembunyikan hal tertentu dan dia juga bisa mengungkapkan hal lainnya yang dia hendaki. Lalu ada the unknown self, bila tidak diketahui. Jadi unknown self itu aspek dari diri kita yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Kita mungkin aja bisa mengetahui aspek dari unknown self ini melalui kondisi-kondisi tertentu, misalnya hipnotis. Ya walaupun sulit untuk mengetahuinya, kita harus menyadari bahwa aspek ini itu ada di dalam diri kita sendiri. Lalu ada increasing self awareness, meningkatkan kesadaran diri. Jadi kesadaran diri dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, yaitu pertama, tanyakan pada diri sendiri tentang diri Anda, lalu mendengarkan orang lain, aktif mencari informasi tentang diri sendiri, lihat dirimu yang berbeda, dan tingkatkan wilayah terbuka atau open self. Yang pertama itu akan saya bahas, tanyakan pada diri sendiri tentang diri Anda. Jadi satu cara untuk bertanya pada diri sendiri itu dengan melakukan, contohnya itu tes informal yang disebut Who Am I, yang disebut oleh Bugenta Angelen tahun 1950 dan Grace dan Kramer 2003. Jadi bisa dibilang itu tanyakan pada diri sendiri itu kayak kita mengkoreksi diri kita sendiri gitu, kita kurangnya di mana, lalu kita perbaiki itu semua. Lalu ada dengarkan orang lain. Kalian dapat belajar banyak tentang diri sendiri dengan melihat diri Anda seperti orang lain. Pasti orang lain tuh, contohnya teman kita pasti bakal bilang, lu tuh orangnya pendiam, atau lu orangnya tuh kurang ini, kurang itu. Itu kita tangkap, terus kita jadikan bahan atau acuan untuk meningkatkan self awareness kita. Lalu aktif mencari informasi tentang diri sendiri. Secara aktif mencari informasi dapat mengurangi wilayah buta yang Anda miliki. Anda tidak perlu begitu jelas untuk mencari informasi seperti itu dari sembarang orang. Jadi maksudnya kita tuh aktif mencari informasi tentang diri kita, tapi lewat orang-orang yang nggak sembarang itu, lewat orang-orang yang penting di hidup kita, kayak misalnya orang tua, teman, sahabat, pasangan. Lalu kita tanya ke mereka itu, kita tuh gimana gitu, adakah yang kurang ataukah harus diperbaiki gitu. Lalu lihat dirimu yang berbeda. Jadi setiap orang, setiap teman kita, setiap orang kita pasti itu memandang kita tuh beda. Misalkan ibu kita tuh memandang kita orangnya sopan. Lalu menurut teman kita yang satu, saya tuh orangnya takilan gitu. Terus menurut dosen, saya tuh orangnya takilan, bawel, tapi pintar gitu. Nah, semua penilaian beda ini tuh kalian tangkap dan kalian pelajari untuk meningkatkan self awareness kalian. Lalu
Yang terakhir ada tingkatkan wilayah terbuka. Ketika kalian meningkatkan wilayah terbuka dan mengungkapkan diri Anda kepada orang lain, Anda juga mengungkapkan diri Anda kepada diri Anda sendiri. Setidaknya Anda membawa diri Anda menuju fokus yang lebih jelas tentang apa yang mungkin Anda pendam. Oke, sekian dari saya di materi ini. Selanjutnya materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.